Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di live Instagram dari @kreologi. Nah, seperti malam-malam biasanya nih teman-teman, kalau misalnya kita mau sharing, kita selalu membawakan topik-topik yang menarik nih. Nah, malam ini topik kita adalah Story of Mada from Beauty of Kind Indonesia. Nah, nanti akan bergabung juga nih narasumber kita, yakni yang merupakan owner dari Mada_ID, Kak Nadia. Nah, tapi sembari kita menunggu owner dari Mada ID untuk bergabung, nah mungkin aku bisa menjelaskan sedikit nih terkait Anyam dan kreologi. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang baru join, baru bergabung, atau mungkin ini baru kali pertama untuk join di live Instagramnya kreologi. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin baru saja bergabung di live Instagram kami, uh, punya pertanyaan nih, kreologi ini apa sih? Kemudian kok kreologi oleh Duanyam? Memang Duanyam ini siapa gitu? Oke, jadi aku akan perkenalkan ya teman-teman. Jadi Duanyam itu sendiri itu merupakan kewirausahaan sosial yang bergerak di bidang kriya atau kerajinan tangan nih teman-teman. Yang mana Duanyam ini sudah bekerja sama dengan lebih dari 1.300 perajin ibu-ibu penganyam ya yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil seperti contohnya di Nusa Tenggara Timur atau di NTT, kemudian juga ada di Papua dan sampai juga di Kalimantan Selatan. Jadi Duanyam ini banyak memberdayakan ibu-ibu penganyam lokal ya teman-teman. Nah, Duanyam ini dari pengalamannya membangun usaha begitu ya, cukup memahami nih akhirnya karena punya banyak pengalaman selama kurang lebih 6 tahun mendirikan usaha di bidang kriya ini. Jadi Duanyam ini sudah cukup memahami berbagai kendala yang sering sekali ditemui oleh UMKM di Indonesia nih. Mulai dari manajemen order, kemudian proses produksi, inventory, sampai ke pengiriman. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang sudah diperoleh oleh Duanyam ini, akhirnya kita ingin sharing gitu, ingin membagikan ilmu dan juga pengalaman serta pembelajaran yang sudah kita dapatkan ke teman-teman UMKM yang lainnya, yakni melalui platform Kreologi ini. Jadi Kreologi ini adalah sebuah ekosistem yang memang dia didirikan ya teman-teman berdasarkan dari pengalaman-pengalamannya Duanyam. Oke, nah Kreologi ini punya solusi yang menyeluruh teman-teman. Jadi kita tidak hanya ada platform saja, tapi yang pertama kita punya komunitas. Jadi mempertemukan sesama pelaku usaha atau UMKM yang tersebar dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya. Kita satukan di dalam sebuah komunitas supaya kita bisa sama-sama berjejaring di dalamnya. Kemudian yang kedua, kita juga punya pelatihan-pelatihan modul untuk bisa meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan juga kompetensi untuk para pelaku usaha. Jadi supaya ada peningkatan ya dalam skala usahanya. Nah, tidak hanya dua itu teman-teman, tapi Kreologi juga memiliki aplikasi yang ramah pengguna, yakni namanya sama ya, Kreologi. Nah, aplikasi ini akan membantu teman-teman untuk melakukan manajemen rantai pasok nih teman-teman. Nah, selain itu juga di aplikasi Kreologi ini akan membantu pencatatan kegiatan operasional di usahanya teman-teman, sekaligus juga bisa membuat perencanaan strategis gitu. Jadi tools yang akan sangat membantu sekali untuk usahanya teman-teman gitu. Apalagi sekarang di era milenial ya, jadi apa-apa semuanya serba digital gitu. Nah, jadi Kreologi pas banget bisa jadi solusi untuk teman-teman semua. Oke, malam ini kita akan kedatangan tamu nih teman-teman. Ya, ini ada Kak Nadia yang merupakan owner dari Mada ID. Nah, nanti kita akan berkenalan lebih jauh dengan Mada ID itu apa sih ya, kemudian dia lokasinya di mana dan bagaimana usahanya, nanti kita kulik bersama-sama. Nah, untuk teman-teman yang join di dalam live Instagram ini, kalau misalnya nanti punya pertanyaan, silahkan bisa langsung drop di question box atau mungkin langsung aja diketikkan di komentar di bawah itu ya. Oke, kita masih menunggu owner dari Mada ID untuk. Oke, nah teman-teman, Kreologi ini tuh banyak ya official account-nya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau follow, mau ngikutin terus kegiatan-kegiatan kita, bisa banget join di Instagram kita, di YouTube kita ada juga, di LinkedIn sampai di Facebook. Oke, ini dia sudah bergabung bersama kita malam ini. Halo Kak Nadia. Halo, Kak Ica. Apa kabar? Wah, baik nih, Alhamdulillah. Kak Nadia gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik, sehat-sehat semuanya. Baik, sehat-sehat nih paling penting ya di era-era pandemi seperti ini, kondisi kesehatan nih nomor satu. Nah, teman-teman, kita sudah kedatangan narasumber utama kita, yakni ada Kanadia Teresa Paramita yang merupakan owner dari Mada ID. Mungkin boleh disapa nih teman-teman yang sedang gabung di live Instagram malam ini, Kanadia. Halo, halo teman-teman semua, selamat malam. Sebelumnya terima kasih kepada Kreologi dan teman-teman semua bisa memberikan kesempatan untuk Mada ID bisa sharing di malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat ya. Amin. Wah, seneng banget sih kita dapat kesempatan untuk bisa sharing langsung sama ownernya gitu ya, owner dari @mada_ID. Jangan lupa juga nih teman-teman nanti yang penasaran dan kepo, Mada ID ini usahanya seperti apa ya, sudah berapa lama dia berdiri, bisa langsung follow Instagramnya ya, @mada_ID. Nah, mungkin untuk memulai live Instagram kita di malam hari ini, kita mulai dari kenalan dulu kali ya, Kak Nadia. Kak Nadia bisa memperkenalkan nih sebenarnya Mada ID ini tuh usahanya bergerak di bidang apa, lokasinya di mana, dan kenapa sampai akhirnya Mada ID ini bisa berdiri? Latar belakangnya apa? Silakan Kak Nadia. Oke, terima kasih Kak Ica. Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat ya tentang Mada. Oke, Mada itu adalah salah satu lokal brand yang berfokus kepada produk-produk yang berbasis kain tradisional Indonesia, khususnya produk fashion. Dan dari awal Mhm. kita udah membawa tagline yaitu Inspired by Indonesia. Jadi Wah, rancangan-rancangan kita, motif-motif, dan desain kita memang terinspirasi dari Indonesia. Dan awalnya tuh Mada berdiri di pertengahan tahun 2012. Kita memulainya dengan banyak mengikuti bazar-bazar offline waktu itu, Kak Ica. Jadi kita banyak oke. ikut bazar-bazar perkantoran, terus Mhm. ya pameran-pameran seperti itu deh. Kemudian di akhir tahun 2014, Mada mulai memfokuskan untuk berjualan produk-produknya secara online. Kita mulai go digital di waktu itu. Dan di tahun yang sama itu, di akhir 2014 itu, Mada Mhm. mulai memiliki websitenya sendiri, yaitu gayamada.com. Seperti itu. Terus dari segi produksinya kita tuh dari awal tuh selalu bekerja sama dengan pengrajin-pengrajin kain hampir di beberapa daerah di Indonesia. Sejauh Wah, ini keren kita banget Kak Nadia. pengrajinnya juga keren-keren banget sih, terutama. Jadi kita udah, Pasti sih, saya nggak ragu kalau itu. mereka tuh skillful banget. Terus ya karena kan eh, di setiap pembuatan kain tradisional itu kan pasti prosesnya nggak mudah. Jadi setiap Betul. karena itu tuh dibuatnya tuh benar-benar melalui tahapan demi tahapan yang nggak simpel dan cukup memakan waktu gitu. Dan selama ini Mada udah bekerja sama dengan beberapa pengrajin dari Cirebon, Garut, terus kalau untuk Jawa Tengah kita kerjasama dengan pengrajin batik dari Pekalongan, terus pengrajin Oke. kain tie-dye dari Klaten, terus di awal-awal juga kita sempat explore kain tenun endek dari Bali, terus kain Mhm. NTT sama jumputan Palembang juga. Jadi kita benar-benar bekerja sama dengan pengrajin-pengrajin dari daerah-daerah tersebut, dari daerah asal kain-kain tersebut, gitu. Terus untuk latar belakangnya kenapa sih ada Mada? Ya, Itu sih sebenarnya penasaran nih kita. karena dari awal tuh emang dari muda kebetulan saya tuh udah dikenalin sama keluarga saya, terutama sama almarhum ibu saya tentang Mhm. semua kain-kain tradisional gitu, terutama batik sama tenun. Oh, Jadi oke. emang dari muda tuh emang suka pakai kain bareng sama mama Mhm. saya, terus suka nggak hanya pakai gitu, tapi saya juga diajarin cara merawatnya. Terus saya juga diperkenalkan dengan motif-motifnya, terus motif-motif klasik, terus bahkan sampai waktu kuliah pun saya juga mengambil tugas akhir dan skripsi saya tentang kain tradisional dan proses pembuatannya seperti itu. Jadi Wow, dari menarik muda tuh banget.
emang udah jatuh cinta sih ya sama kain kain Indonesia gitu. Karena emang motifnya tuh beragam dan yang paling amazing tuh semuanya dibuat secara handmade gitu. Terus ya latar belakangnya memang karena kecintaan sama kain tradisional. Terus waktu bekerja saya dulu sempat bekerja di media, di dunia media. Terus saat berumah tangga dan hamil saya mulai resign dan mulai berpikir untuk memulai usaha saya sendiri. Dan karena saya cinta sama kain, jadinya ya udah dimulailah Mada ID ini gitu. Wah, jadi kayak gitu ceritanya. Nih, ini ya, mamanya Kanadia turut berkontribusi ya, membuat Kanadia nih jatuh cinta akhirnya ke kain-kain yang ada di Sangat. Indonesia loh. Karena emang almarhum ibu saya tuh emang suka banget kain dan koleksi juga dari nenek saya juga, dan cara merawatnya, cara nguliran kain, pokoknya emang benar-benar memberikan kontribusi Lengkap ya. penting gitu. Emang dikenalin saya. Oke. Wow, menarik banget nih. Ini kayak jatuh cinta pada pandangan pertama sejak pertama kali dikenalin sama mama, beberapa kain-kain yang ada di Indonesia, terus akhirnya jatuh cinta mungkin karena penasaran gitu ya, karena dia di Indonesia nih ada kain-kain Iya, apa aja soalnya tuh ya, bikinnya kan, explore gitu. iya, terus bikinnya itu yang bikin saya kagum sih, karena bikinnya tuh handmade kan, semuanya, dan prosesnya tuh nggak Benar. simple. Bahkan ada yang dibatik tulis, benar-benar manual gitu. Dan ada yang dibatik cap, ada yang ditenun, kayak gitu sih. Dari apa namanya, dari beberapa produk-produk yang pernah Kanadia hasilkan nih di Mada ID, proses produksi mana yang menurut Kanadia ini paling berkesan gitu? Karena kayak prosesnya ini tuh sangat butuh effort yang besar, butuh skill yang besar, atau mungkin value-nya tinggi gitu. Oke. Pertama sih ya batik ya, saya tuh amazed banget sama batik. Kedua songket dan tenun, kayaknya ya hampir semua sih ya Mbak ya. Karena apalagi kalau batik Nggak itu bisa memilih ya, sampai Kanadia. nggak bisa milih. Karena emang tiap kain tuh dan proses pembuatannya tuh emang memiliki ciri khas sama tingkat kesulitannya sendiri-sendiri gitu. Dan semuanya tuh memang dibutuhkan yang skill yang benar-benar turun temurun sih dari pengrajinnya, seperti itu. Kayak batik sendiri tuh prosesnya aja tuh ada yang melewati 7 tahapan proses sampai belasan proses gitu. Dari awalnya Wow. membuat pola dari kain mori, terus habis itu nyolet warna gitu, dicolet, terus habis itu ditutup malam, terus malamnya di apa, diluluhkan dengan air panas, Dilorot terus ya namanya. banyak dilorot, iya benar dilorot, begitu ya, banyak lah tahapannya, dan itu amazing sih. Amazing banget ya. Mungkin itu juga yang bikin apa namanya, kain-kain di Indonesia ini jadi punya story tersendiri, karakter, Iya. dan apa namanya, punya ciri khasnya masing-masing gitu ya. Mau dari batik, mau dari songket, tenun, segala macam, semua prosesnya nih unik gitu. Iya betul. Oke. Nah, Terus karena dia boleh dong disampaikan juga nih ke teman-teman, kalau di Mada ID ini produk-produknya apakah hanya kain memproduksi kain saja, atau ada desainnya nih, kainnya didesain jadi apa saja produknya? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman, atau mungkin kalau di situ ada produknya Kanadia, di dekatnya Kanadia, boleh juga dipamerin ke teman-teman nih. oke, ini sebentar ya. Oke. Ini yang paling dekat aja sih, yang terpajang ini dekat saya. Ini ada tunik. Cakep banget ya produknya. Jadi ini kita kerjasama sama pengrajin batik di Pekalongan. Terus Oke. motifnya itu, jadi kalau berarti ini saya ceritain dari awal aja produksinya gitu ya Kak ya. Boleh Jadi banget Kanadia, boleh. oke, awalnya itu kita memutuskan untuk kita tim ada itu biasanya menentukan tema.
kita koleksi, misalnya kita Mhm. koleksi terbaru tuh mau tema keseluruhannya apa nih. Setelah kita sudah fix dengan tema yang kita pakai, terus kemudian kita mulai mengeluarkan desain motif maupun motif-motif apa ya yang mau kita pakai, Mhm. corak-coraknya, terus juga desain warnanya tuh mau kayak apa gitu. Terus kalau untuk dari Mada sendiri sih, so far tuh desain-desain motifnya tuh uh, memang benar-benar autentik dari Mada beserta diskusi dengan pengrajin kita gitu. Terus setelah Oke. motifnya, setelah motif ya kita tentukan, misalnya tema kita yang terbaru tuh membumi. Terus desain-desainnya tuh Mhm. jadi kita ambil dari yang terinspirasi dari bumi gitu, kayak misalnya kuncup-kuncup bunga, terus bunga liar, terus misalnya bintang-bintang seperti itu. Terus setelah Terinspirasi dari desain alam gitu ya sama berarti Kak motif, Nadia. nggak hanya terinspirasi dari alam, kita juga terinspirasi dari motif-motif klasik dari kain-kain zaman dulu Mhm. gitu. Ya contohnya Oh, oke, kita udah pernah dikolaborasiin. uh, uh, jadi tuh motif-motif kain Indonesia itu kan banyak banget ya, banyak banget. Terus juga Betul. ada pola geometri, ada beras tumpah, ada kawung, parang, Mhm. macam-macam deh. Waktu itu kita pernah mengangkat motif jelamprang. Jadi jelamprang itu adalah motif khas batik Pekalongan, itu motif kuno, Mhm. dan kita angkat kembali ke eh, koleksi kita waktu itu. Terus caranya gimana ya kita supaya bisa diterima dengan masyarakat masa kini gitu. Jadi kita bubuhkan Mhm. warna, kita main di warna waktu itu. Kita kasih warna-warna yang Oke. cukup kekinian. Terus setelah itu udah fix, kita discuss sama pengrajin. Apakah pengrajin bisa mengakomodir konsep kita. Terus pokoknya kita diskusi lah, diskusi sama pengrajinnya. Bahkan kita juga seringkali juga dapat masukan gitu dari pengrajin gitu, tentang tren-tren kain yang lagi booming sekarang, terus tentang warna-warna yang lagi diminati sama customer gitu. Jadi benar-benar kita brainstorming sama pengrajin. Nah, Wah, setelah keren banget komunikasinya. ya kita benar-benar duduk bareng brainstorming, terus Mhm. setelah oke, uh, motif yang kita inginkan dan warna yang kita inginkan, pengrajin sudah bisa mengakomodir, kemudian barulah kita masuk ke proses produksi gitu. Jadi proses produksi itu mulailah kain-kain itu dibuat dengan teknik pembuatan kain secara tradisional. Jadi kain-kain itu semuanya dibuat secara handmade oleh pengrajin-pengrajin tersebut gitu. Terus setelah proses produksi selesai, uh, baru kita masuk ke penjahitan. Nah, jadi Oke. uh, sejauh ini sih Mada bekerja sama dengan pengrajin-pengrajin yang juga sudah memiliki tim jahit di dalamnya gitu. Jadi udah all Hmm. in semuanya seperti Oke. itu. Itu All sangat in one memudahkan. package ya, Kak Nadia. Iya, iya. Karena itu sangat memudahkan kita sih untuk mengontrol kualitas kain, terus jadi ada Mhm. kesinambungan gitu. Jadi lebih mudah untuk quality controlnya Setuju, seperti setuju. itu. Kemudian setelah proses jahit sesuai dengan model-model pakaian yang sudah kita ajukan, setelah selesai baru masuk ke ada lagi satu quality control namanya. Jadi quality Oke. control itu biasanya juga langsung dilakukan oleh pengrajin kita, di mana di saat kita bekerja sama. Oh, oke. Jadi apakah warnanya sudah oke, apakah ada jahitan yang kurang rapi, apa ada yang scratch sedikit bahannya atau kancingnya ada yang nggak Mhm. pas, itu semua pokoknya kita melalui proses quality control sebelum kita jual ke customer kita. Jadi kita benar-benar ingin memastikan dari quality control itu supaya produk-produk kita yang sampai ke customer tuh benar-benar produk yang berkualitas. Kayak gitu sih gambarannya dari proses awal sampai ke tangan customer. Kayak gitu. Wah,
Panjang banget ya teman-teman, ternyata prosesnya nggak cuman mendesain aja, tapi ada banyak cerita sebelum produksi, itu banyak sekali perjuangan dan effort yang dilakukan gitu. Dan aku tadi paling seneng banget ketika Kak Nadia cerita kalau apa namanya, setiap ide desain yang dibangun itu tidak hanya kontribusi dari Mada, tapi juga melibatkan perajinnya secara langsung ya. Nah, itu seru banget sih pasti diskusi soal Iya, apa nih motif yang lagi in sekarang gitu, warna-warna yang iya, lagi cocok dan masuk ke kalangan milenial atau anak-anak zaman sekarang yang seperti apa gitu. iya, betul. Biasanya komunikasinya Iya. dilakukan by apa nih karena dia? WhatsApp, Zoom meeting mungkin, atau seperti apa? Karena kan jarak jauh ya dengan perajinnya. Oke, kalau komunikasi sih sebelum pandemi kita datang langsung ya ke si Mhm. pengrajinnya. Misalnya kita kerja sama-sama pengrajin di Pekalongan, kita datang langsung ke Pekalongan. Nah, tapi sejak pandemi ini Oke. itu agak tidak memungkinkan. Jadi kita via WhatsApp, terus kebanyakan sih via Oke. WhatsApp ya, via by phone dan WhatsApp. Jadi kita bisa kirim-kirim gambar, bisa kirim video juga. Ya, lewat itu sih komunikasinya by phone aja. Oke, jadi tetap pertama-pertama sebelum memulai kemitraan atau menyepakati kerjasama dengan perajin, tetap harus didatengin dulu ya, karena dia ya, untuk Mm-mm, memastikan mm-mm. apa namanya proses Iya, kerjasama yang nanti akan berlangsung di kemudian hari akan seperti apa. Baru kalau iya, misalnya udah klik kayak berasa nemu jodohnya gitu ya, karena dia iya benar. bisa dilanjutkan konsultasinya via komunikasi WhatsApp atau mungkin bisa pakai media-media yang lainnya. Ini menarik Iya, sekali sih teman-teman. Jadi meskipun jarak jauh itu tetap bisa ya komunikasi dan koordinasi dilakukan. Yang penting kita bisa memaintain hubungan kita dengan perajin secara baik begitu ya, karena dia ya. benar. Penting banget kalau Oke. kita apalagi di saat pandemi ini ya, ya bisa Mhm. dikatakan sih banyak sekali yang terdampak. Ya, terutama juga Betul. pengrajin-pengrajin kita sih seperti itu. Itu benar-benar sangat terdampak mereka gitu. Bahkan ya untuk produksinya tuh nggak bisa full, bahkan ya terdampak juga ke kita gitu. Jadi misalnya ada pesanan Oke. dari customer butuhnya Mhm. misalnya 2 minggu gitu harus oke gitu buat kain segala macam dari membuat kain sampai jahit segala macam tuh biasanya kita 2 minggu sampai 3 mingguan tuh biasanya kalau normal sebelum pandemi tuh udah oke ya udah jadi. Tapi ini karena pandemi tuh kadang Mhm. bisa sampai 50 hari, bahkan tadinya saya janjiin 48 hari. Lebih lama. Tiba-tiba, iya, jadinya produksi jadi lebih lama karena Iya. pengrajin-pengrajinnya tuh nggak full team gitu. Jadi mereka benar-benar nggak full Oke. team karena ya itu terdampak apalagi dengan PPKM segala macem kayak gitu sih. Jadi memang banyak Oke. yang Nah, terdampak. kemudian nih Kak Nadia, mungkin juga di sini ada teman-teman yang sama-sama penasarannya sama kayak Ica nih. Pengen tahu sebenarnya prosesnya Kak Nadia gitu ya, perjalanan pertamanya Kak Nadia untuk menentukan perajinnya atau partner yang mau diajak kerjasama, itu tuh prosesnya seperti apa sih? Apakah Kak Nadia riset dulu by internet, kemudian baru mendatangi lokasinya, atau seperti apa nih prosesnya? Oke, jadi awal-awal di saat kita menentukan pengrajin, saya sih Mhm. biasanya browsing dulu ya. Saya googling di Oke. internet atau di brosur-brosur gitu. Saya biasanya browsing. Eh, Kemudian setelah kita dapat data, dapat informasi dari browser, dari hasil browsing itu, mulailah kita pilih satu-satu gitu. Oke, kita datengin ke, misalnya di waktu kita memilih pengrajin di Pekalongan, kita datengin lah ke Pekalongan gitu. Kebetulan tuh Pekalongan itu kan diakui UNESCO sebagai kota batik ya, diakui sebagai kota batik. Mhm. Jadi tuh di sana tuh banyak banget pengrajin-pengrajinnya gitu. Dan Oke. waktu awal-awal tuh kita benar-benar keliling gitu ke kampung-kampung batik, terus kita lihat dari motif-motif yang mereka buat, warna-warnanya, Mhm. terus kualitas jahitan, dan kita juga masuk juga ke dapur proses pembuatan kain mereka gitu. Jadi setelah Wah, sampai masuk itu dapur kita juga ya. Oke. ya
Terus ya mereka sih sangat kooperatif ya semuanya ya, dan nggak pelit untuk berbagi ilmu gitu. Terus setelah kita mengunjungi banyak beberapa pengrajin, barulah kita mulai memilah-milah nih mana yang pengrajin-pengrajin yang kira-kira yang cocok dengan desain-desain dan motif-motif yang ingin Mada keluarkan dan ingin Mada bikin seperti itu. Dan dari situ kita mulai memilih dan akhirnya menemukan pengrajin yang paling cocok dengan untuk membuat produk-produk Mada kayak gitu. Bahkan di beberapa pengrajin itu saking opennya mereka tuh mereka tuh senang banget sih, mereka tuh sangat terbuka gitu untuk memberikan edukasi segala macem. Bahkan di pengrajin saya ini kebetulan ada temannya dan kerabatnya yang juga jadi pengrajin tapi tenun waktu itu. Jadi mereka tuh khusus menenun kainnya tuh tenun tapi motifnya batik gitu. Itu lucu sih, itu unik banget tuh karena itu menarik banget. Bener. Jadi di saat kita jalan-jalan langsung kalau saya dengar. Iya, gitu sih juga baru tahu ya waktu kita jalan-jalan ke pengrajin itu gitu. Jadi semakin kita explore, semakin kita cari tahu gitu tentang satu pengrajin dengan pengrajin lainnya itu ternyata banyak banget ya ilmu-ilmu baru sama teknik-teknik baru yang kita bisa tahu dan kita bisa pelajarin gitu. Contohnya ya kayak menenun dengan motif batik seperti itu gitu. Terus itu kan susah banget ya. Wow deh pokoknya deh dari motif batik kan sangat etnik banget ya karena dia ya bentuknya tuh rumit gitu. Ini ditenun. Iya. Gila, luar biasa banget. Ditenun. Wow. Ya. Oke. Terus ya banyak deh pokoknya, jadi kita bisa tahu macam-macam gitu. Seperti itu sih pemilihan pengrajin kita. Oke, nah ini kita belajar poin kemitraan ya berarti nih karena dia. Kalau misalnya yang lokasinya jauh sekali dan kita nggak bisa reach gitu karena pandemi atau karena satu dan lain hal, biasanya sih kita dari browsing dan kita kontak satu-satu sih pengrajinnya by phone gitu. Oke. Lalu untuk memastikan kualitas jahitannya gimana tuh karena dia? Nah, setelah kita kenalan by phone segala macam, kita lihat ini biasanya kita beli beberapa produknya, kita minta dikirimin beberapa produknya, misalnya kita mau lihat scarfnya kayak apa sih, terus misalnya bajunya kayak apa sih, terus misalnya ada sarung-sarung kayak apa sih, biasanya kita minta kirim dari sana dan dari situ kita bisa lihat kualitas yang mereka buat seperti itu. Biasanya kita beli beberapa produk dari mereka seperti itu. Dan kalau misalnya kita prosesnya ternyata panjang juga. panjang tapi seru. Benar, seru ya, karena ada tadi saya dengar ada jalan-jalannya, datengin satu persatu untuk melihat bagaimana prosesnya mereka buat masuk ke dapurnya. Itu pasti kayak interesting banget kan karena dia apalagi mungkin yang pakai teknik-teknik yang baru gitu kan, yang belum pernah kita tahu sebelumnya, itu kan jadi satu hal yang menarik sekali gitu untuk kita sampaikan di produk kita, value yang membedakan antara produk kita dengan produk-produk kompetitor lainnya. Oke. Iya, betul. Nah, teman-teman tadi kita udah dengerin banyak banget sharing dari Kak Nadia, terutama tadi juga ternyata kalau memilih perajin itu nggak boleh sembarangan ya ketika kita mau bekerja sama atau bermitra dengan perajin. Kalau dari Kak Nadia mulai dari riset dulu. Apa-apa selalu di riset ya Kak Nadia ya. Apa-apa selalu di riset dulu. Kemudian kalau misalnya masih bisa didatangi di lapangan, disurvei langsung di lapangan, ketok pintunya masuk ke dapur produksinya ya, karena dia untuk memastikan produknya dengan izin mereka ya, kualitasnya terstandarisasi tidak ya. Oke, benar. Tentunya dengan izin mereka ya, jangan sampai kita nyelonong aja masuk gitu ya. Karena kita bertamu. Oke, ini menarik banget nih. Jadi kalau teman-teman pada punya hobi jalan-jalan, nah bisa nih hobi jalan-jalannya dibuat lebih berfaedah ya. Sekaligus riset nih, siapa tahu ada perajin yang bisa digait gitu ya, potensial untuk bikin bisnis kolaborasi bareng.
Ih, seru banget. Iya, karena Oke. apalagi di Indonesia nih di setiap daerahnya tuh punya banyak banget gitu kan karya-karya Mhm. seni sama kerajinan-kerajinan Indonesia tuh kaya banget gitu. Jadi di setiap Bener. daerah tuh Sekarang pasti ada eh, karya kalau kerajinan. untuk Mada underscore ID ini udah punya atau udah berapa banyak sih kerjasama dengan perajin yang dilakukan karena dia? Hmm, untuk nada sendiri seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, saat ini kita udah Mhm. bekerja sama sama berapa ya? Pengrajin-pengrajin tuh dari Cirebon pernah, Cirebon, terus Mhm. Garut, terus Garut, oke. beberapa batik di Jawa Barat. Terus untuk Jawa Tengah sendiri kita kerjasama sama waktu itu tie dye dari Klaten. Nih sekarang nih kita lagi bikin tie dye, kita Oke. kerjasama sama pengrajin dari Klaten. Oh, oke. Untuk produk baru kita kerjasama sama mereka. Klaten, terus Pekalongan, Mhm. Solo, Jogja juga. Terus Oke. kalau untuk area Sumatera itu kita pernah kerjasama sama pengrajin jumputan Palembang. Waktu itu untuk Oke. scarf Hmm, dengan iya, motif jumputan cantik Palembang. sekali tuh scarfnya Mm-mm. Palembang. Waktu itu kita bikin koleksi apa gamis-gamis gitu untuk edisi Ramadan waktu Mhm. itu dari jumputan Palembang. Terus di awal-awal tuh kita kerjasama juga sama pengrajin tenun endek di Bali. Mhm. Waktu itu di Klungkung dan waktu itu kita dapat di daerah Ubud malah gitu, di daerah Kabupaten Oh, Ubud gitu. Kita kerjasama sama pengrajin tenun. berarti puluhan Terus gitu ada ya karena dia ya? Puluhan perajin hmm, atau belum belasan? puluhan sih, belum belasan mungkin ya, belasan seperti itu. Belasan tapi sudah cukup merepresentasikan Indonesia ya. Di Bali Mm, mm, ada, mm, Sumatera mm, ada, di Jawa ada, Jawa mm, Barat, mm. Jawa Tengah. Oke, ini luar Iya, biasa banget nih iya. kolaborasinya. Jadi emang Mada itu kan memang dari awalnya itu konsepnya itu adalah inspired by Indonesia. Jadi memang kita tuh Mhm. konsep awalnya tuh ingin mengeksplor kain-kain tradisional yang ada di banyak daerah di Indonesia. Kayak gitu sih memang konsep Oke. awal dan misinya Mada dari awal. Seperti itu. Oke, oh iya. Terus nih Kak Nadia, boleh nggak diceritain nih? Biasanya ini kan produk-produknya Mada ini kan autentik gitu ya. Terus desain-desainnya tuh juga aku lihat nih cakep dan kekinian banget gitu. Nah, biasanya dapat inspirasi-inspirasi desain model produk keluaran Mada ID ini dari mana biasanya sumbernya, Kak Nadia? Oke, biasanya sih kalau untuk desain-desain ya itu tadi kita dari kain motif-motif klasik kain-kain Indonesia Oke. seperti misalnya Mhm. motif jelamprang, motif beras tumpah yang tadi saya udah sebutkan sebelumnya. Terus selain itu kita juga terinspirasi dari alam sih kebanyakan gitu alam Indonesia. Jadi kayak di Oke. koleksi terbaru kita bikin outer itu Mhm. kita buat di waktu itu di sudah pandemi ya. Jadi kita ambil waktu itu bunga liar. Jadi kita representatifnya tuh bunga Ya. liar yang bisa Mhm. tumbuh, dia tuh tetap tumbuh, bunganya tetap cantik gitu walaupun di segala kondisi gitu. Jadi itu represent Wah. keadaan saat ini sih. Jadi walaupun keadaannya lagi seperti ini, banyak yang prihatin Mhm. gitu, tapi ya kita ya mengambil filosofi bunga liar itu sih tetap harus bisa grow dan tumbuh indah di berbagai sikon dan situasi kayak gitu. Jadi kita Wah, banyak keren banget mengambil, filosofi dan maknanya. iya jadi emang benar-benar banyak banget terinspirasi desain-desainnya tuh dari alam sekitar sih Mbak gitu. Oke. Oke, tadi Motif-motif kan Mada untuk sendiri. ini ya desain motifnya nih karena dia. Kalau desain-desain produknya misalnya tadi kayak apa namanya scarf, terus juga ada outer dan lain sebagainya. Nah itu biasanya dapat inspirasinya dari mana karena dia? Oke, kalau untuk desain-desain seperti itu sih kita juga
dari buku-buku, terus Mhm. dari internet sih ya, kita juga browsing gitu. Apa sih sekarang yang lagi tren gitu. Kalau Mada sendiri, kita itu um, model-model fashion baju-baju yang dikeluarkan Mada itu kita modelnya itu klasik, Mbak. Jadi kita fokusnya sama Oh, oke. model-model klasik. Ada Jadi temanya kita ya. bisa pakai, customer kita Mhm. tuh bisa pakai itu dalam pasti sih kita desain kita klasik gitu dari kayak misalnya outer gitu. Kita tuh nggak yang bikin yang outer yang berlayer-layer atau segala macam karena memang konsepnya kita Mhm. klasik dan supaya timeless sih dipakai oleh customer kita. Jadi mau dipakai dari tahun lalu, tahun ini sampai tahun-tahun berikutnya tuh tetap masuk gitu sesuai dengan trend fashion yang lagi Ah, tren. oke. Menarik banget. Jadi kita banyak browsing-browsing, terus buku-buku, terus ya banyak lah kita browsing-browsing gitu. Ya nggak hanya di Indonesia ya, kita juga lihat tren-trennya misalnya Mhm. kayak di India tuh kayak kayak kain-kain tunik-tunik tuh Oh, sampai kayak ke apa luar sih negeri juga ya? modelnya. Iya, soalnya kan kita tidak browsing aja gitu kan. Terus Mhm. di negara-negara lain tuh kayak apa gitu ya. Tapi ya balik-balik kita berusaha membuat model desain baju yang temanya klasik dan yang pasti nyaman Mhm. dipakai gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang punya usaha juga nih, tadi bisa ngambil sedikit intisari gitu ya, dapat inspirasi, bisa dari buku teman-teman, bisa juga searching-searching, sekarang udah banyak ya platform media Udah sosial, banyak, kemudian di udah web mudah internet dan banget. lain sebagainya. Iya, Udah udah lebih mudah banget. dipermudah gitu ya dengan era digital ini. Mm-mm. Terus juga kita Iya. bisa memperluas referensi kita, tidak hanya mungkin untuk lingkup Indonesia tadi karena dia juga cari referensi-referensi di luar, tapi tetap kembali lagi nih kita pakai ATM ya, amati tiru modifikasi, biar tetap produk kita tuh punya value yang berbeda dari yang sudah pernah diproduksi teman-teman lainnya gitu ya, atau usaha-usaha lainnya. Iya. Oke. Nah, terus nih, Kak Nadia, ini kan udah, Mada ID ini kan udah berdiri sejak tahun 2012 nih. Kalau sampai sekarang berarti udah sekitar 9 tahun ya lamanya, udah lama banget nih. Nah, boleh nggak di-sharing sedikit nih selama menjalankan usaha ini tuh, bagi Kak Nadia, kendala-kendalanya tuh apa saja? Dan biasanya gimana cara Kak Nadia untuk menghadapi kendala yang ada dalam sebuah usaha? Oke. Sejauh ini sih kendala-kendalanya tuh salah satunya lokasi kita berjauhan ya sama pengrajin gitu. LDR ya? Long distance. Jadi karena lokasi kita tuh jauh sama pengrajin, otomatis tuh kita nggak bisa ngawasin produknya secara langsung gitu. Padahal kan kita Oke. pengennya dari awal mulai produksi itu kita pengennya tuh bisa lihat gitu nih sampai apa nih membatiknya seperti apa segala macam kita pengennya lihat langsung gitu. Bahkan kita bisa dokumentasiin secara langsung gitu Mm-mm. kan. Tapi tapi nggak semua pengrajin bisa kita lakukan itu karena mungkin ada yang beda pulau, ada yang di pelosok karena jauhnya dan ya itu Mhm. sih. Jadi karena lokasi yang berjauhan, jadi selama ini tuh Mada memilih pengrajin-pengrajin yang mostly nggak semuanya sih, tapi mostly udah punya tim quality control sendiri. Karena pengrajin-pengrajin yang sudah punya tim quality control itu sangat memudahkan kita dengan kendala lokasi yang Mhm. berjauhan itu Mada tuh jadi lebih mudah untuk mengontrol kualitas produk-produk yang akan kita jual ke customer kayak gitu karena buat kita tuh kualitas produk tuh harus yang utama gitu sih Mbak supaya Bener sih, customer setuju kita banget. iya supaya customer kita tuh puas dan semoga ya repeat order gitu jadi terus Mhm. jadi langganan sama kita gitu jadi emang kualitas dan Oke. kenyamanan itu sangat diutamakan Mhm. untuk produk-produk di Mada seperti itu. Oke, nah ini teman-teman ya, jadi dalam sebuah usaha juga penting banget untuk kita selalu memperhatikan gimana konsistensi kualitas produk yang kita hasilkan. Meskipun
belum bisa dari kita atau dari tim manajemen, tapi kita bisa kontrol dari perajinnya langsung begitu ya di Mm-mm. bagian atau di proses quality control kita pastikan lagi apakah produk-produk yang dikeluarkan ini sudah sesuai dengan standarnya atau belum supaya Mm-mm. customernya ini happy gitu ya ketika menerima Iya, produk yang kita iya, hasilkan dan harapannya bisa terjadi repeat order ya karena dia ya. iya, iya. Oke. Nah, terus kendala yang lain tuh juga Mhm. ya sebenarnya nggak kendala ya, tapi eh, apalagi di saat kita tuh berjualan ikut bazar-bazar online itu ya. Sebelum pandemi itu kan kita juga Oke. masih aktif ikut beberapa bazar, event-event Mhm. offline. Tapi setelah pandemi ini kita stop dulu untuk bazar-bazarnya. Dan waktu bazar-bazar kemarin itu kita apa namanya, keunggulannya kita ikut bazar tuh di saat kita ikut bazar kita bisa sharing langsung kan pengalaman customer pakai produk Benar. kita bisa tanya-tanya langsung gitu mereka tuh customer kita tuh lagi sukanya tuh baju yang seperti apa sih, terus warna-warnanya Mhm. apa sih, terus mereka tuh lagi butuh apa sih kalau misalnya untuk kain-kain tradisional tuh mereka cocoknya yang seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya secara langsung tuh mudah ya, tapi kita kan sekarang fokus untuk online. Sedangkan tuh beberapa Betul. customer kami tuh ya memang masih belum terbiasa untuk belanja pure online gitu. Jadi beberapa customer kami tuh masih pengen Oke. untuk touch produknya secara langsung seperti itu. Bahkan mereka juga belum terbiasa untuk belanja langsung di website seperti itu. Oh, Jadi oke. masih banyak yang di WhatsApp menanyakan ke Mhm. admin kita gitu. Produknya bisa dilihat di sini ya Kak, misalnya. Ya tapi mereka Mhm. tetap harus butuh panduan sih. Mereka tetap lebih enjoy. Benar, Beberapa benar, customer benar. kami itu kebetulan memang lebih enjoy untuk apa? Untuk melihat produknya secara langsung dan untuk benar-benar mengetahui detailnya secara langsung gitu. Nah jadi dari sini tuh makanya Mada tuh banyak banget memberikan edukasi-edukasi sih di konten-konten sosmed kita. Contohnya kayak Mhm. edukasi-edukasi bahwa uh, pengrajin-pengrajin kita tuh produk-produk kita tuh dibuat oleh pengrajin batik loh. Jadi produk-produk kita tuh Oke. beda gitu dari misalnya produk-produk import yang prosesnya tuh emang punya di print terus udah jadi gitu. Tapi apa namanya kita memberikan edukasi bahwa uh, produk-produk yang berbasis kain tradisional itu Mhm. berbeda gitu. Jadi mungkin harganya tidak sama pastinya dengan produk-produk yang berbasis kain print gitu kan, karena yang satu Benar. handmade, yang satu print. Jadi ya karena beberapa customer kita tuh juga kadang juga ini sih Mbak yang kok mahal gini karena ini prosesnya ditenun seperti itu. Jadi benar-benar kita tuh harus memberikan edukasi gitu ke customer Penting gitu sekali ya ternyata. Oke. banget gitu. Makanya di setiap bazar-bazar atau di sosmed kami tuh kami sering menyisipkan Mhm. konten-konten tentang proses pembuatan batik, terus proses menenun, proses tie-dye seperti itu supaya customer-customer tuh tahu gitu bahwa di balik produk-produk yang berbasis kain tradisional itu ada effort dari para pengrajin yang tidak mudah dan ibaratnya tuh kain tuh ya seperti karya seni sih sebenarnya ya Mbak ya gitu. Jadi bukan hanya Benar sekedar banget, setuju. produk biasa kayak gitu sih. Jadi ya Oke, apalagi motif-motifnya harusnya juga kita didesain memberikan dengan sangat edukasi. autentik ya. Mm-mm. Jadi edukasinya tuh dari segi produk, pembuatan kain, dan Mhm. juga dari segi belanja online seperti itu sih. Oh, oke. Oke. Lalu kalau edukasi untuk perawatan kain juga adakah karena dia biasanya di-share gitu oleh tim Mada? Ada perawatan kain ada beberapa di Mhm. konten sosmed kami. Terus di setiap packaging produk kami juga Mhm. menyisipkan beberapa tuh cara tips perawatan produk. Terus kalau untuk Oke. di website sendiri, di produk detail kami,
di setiap produk detail kami, baik pun di website Mada ataupun di beberapa marketplace tempat kita bekerja sama, kita pasti menyisipkan tips perawatan untuk produk-produk kami kayak gitu. Oke. Oke, kita belajar satu hal lagi nih teman-teman tentang pentingnya customer education ya. Ternyata penting banget untuk meningkatkan awareness dan pengetahuan mereka bahwa produk-produk kita nih kenapa harganya sekian, karena dia punya value yang lebih yang tidak bisa teman-teman dapatkan di produk yang tekniknya berbeda Iya, gitu kan. iya, itu Nah, jadi handmade. jangan malas dan jangan bosan untuk terus Iya, mengedukasi calon-calon customer ya, karena dia ya. iya, betul, betul Oke. banget. Terus juga di Terus Mada tadi juga, mhm, kita juga pernah bikin tutorial cara pakai kain. mhm. Gitu. Jadi di sosial Ah, media oke. kita Referensi kreatif. gitu ya. Referensi pakai fashion Iya, dengan kain. jadi Oke. ya kalau itu kita bikin tutorialnya tuh ada sehelai kain, kain tradisional Mhm. yang nggak dijahit. Itu gimana sih caranya supaya bisa jadi sarung? Waktu itu kita sharing ada 3 sampai 4 style untuk cara pakai sarung yang praktis dan nyaman kayak gitu. Wah, itu Jadi banyak menarik sih banget sih edukasi. kontennya. Oke, Gitu. banyak juga nih teman-teman yang bisa kita edukasikan gitu ya. Mulai dari tadi katakan Nadia, dari segi produknya bisa kita edukasikan, dari segi cara mereka belanja pakai website atau pakai aplikasi digital misalnya itu juga diedukasikan. Lalu cara perawatan juga bisa diedukasikan, banyak ternyata hal-hal yang bisa kita sharing gitu ya kepada calon customer. Mungkin Iya, ini juga salah satu bentuk ini ya karena dia customer relationship management ya. Jadi iya mereka betul. tidak hanya beli aja, tapi mereka juga tahu nih, ngerti gimana cara merawatnya, bahkan cara styling untuk fashion pakai kain dari Mada ID juga mereka paham gitu, karena udah dikasih edukasi yang mantep banget dari Mada ID ini. Iya Oke. betul, Aisyah. Nah, lalu Kak Nadia nih, mungkin kita dan teman-teman juga ada yang penasaran nih, sebenarnya kalau Mada ID ini target pasarnya menyasar siapa sih? Dan strategi marketing yang selama ini dilakukan oleh Mada ID ini seperti apa? Oke, kalau untuk target pasarnya Mada sendiri, kita itu menyasar Mhm, kebanyakan tuh target kita wanita ya, Mbak Ica ya. 70% mhm. tuh wanita, 30% tuh pria. Karena kita juga menjual beberapa kemeja Oke. pria. Terus targetnya itu di usia 25 sampai 50 tahun. Tuh. Terus itu sih target kita. Seperti itu. Terus kita juga Mhm. jual juga produk, selain produk wanita sama produk pria, kita juga jual produk anak-anak. Oh, ada produk anak-anak juga. Seperti apa tuh contohnya, Kak Nadia? Ada produk anak-anak. Jadi kita membuat produk-produk batik dan kain-kain, baju-baju dari kain tradisional untuk anak, kayak kemeja-kemeja anak, terus dengan motif yang fun, misalnya motifnya kaktus, terus motifnya pantai, terus motif Mhm. hewan-hewan laut kayak gitu. Terus kalau untuk baju-baju cewek kita bikinnya tuh ada dress, ada atasan-atasan, terus ada aksesoris juga. Terus kita juga bikin sarung, sarung lilit untuk anak gitu. Mhm. Tapi Oke. kita juga membuat desainnya tuh kita buat supaya anak-anak tuh bisa memakai kain itu sesimpel mungkin dan senyaman mungkin kayak gitu. Jadi yang untuk anak-anak biasanya Oke. kita memilih bahan-bahannya yang soft, misalnya kayak kain Paris, Mhm. terus dan model-modelnya kayak Oke. misalnya kita tetap bikin sarung gitu untuk anak-anak biar bisa kembaran sama mamanya. Itu biasanya kita Ini lucu membuatnya banget. dengan iya, kita jahit sarungnya, terus di bagian Mhm. pinggangnya kita lebihkan kain, jadi udah Mhm. tinggal dililit dan diikat aja kayak gitu. Bisa disesuaikan dengan size anak-anaknya. Jadi mereka tetap bisa Oke. lari-larian, bisa tetap walaupun pakai sarung kayak gitu. Terus kalau untuk bahan-bahan kemejanya kita juga memilih yang nyaman dan adem buat dipakai anak-anak. Mhm.
Terus Oke. produk-produknya selain itu juga di pandemi ini sih terutama gitu kita menyiasati penjualan kita juga dengan membuat produk-produk baru, varian-varian produk baru gitu. Kayak misalnya Oke. sejak pandemi ini kan Menarik banyak nih. yang stay at home gitu ya Mbak Ica ya. Jadi kita Ya, membuat sendal batik betul. waktu itu. Sendal batik untuk bisa dipakai customer Oke. kita di rumah. Dan dengan harga yang sangat affordable juga gitu. Dan sendal batik itu juga kita buat dari batik-batik yang dibuat dengan teknik batik cap. Terus ada juga coaster batik gitu supaya di Mhm. rumah tuh mood kita tuh tetap ini ya bisa buat ngopi bareng, terus ngeteh bareng sama keluarga. Kita pakai coaster-coaster lucu gitu kan bisa bikin mood kita naik gitu ya. Bener. Jadi iya, jadi kita coba bikin coaster batik waktu pandemi kemarin dengan harga yang affordable juga dan kalau Mhm. untuk coaster batik itu kita memanfaatkan dari sisa-sisa kain dari produk-produk yang udah dijahit sebelumnya seperti itu. Jadi ibaratnya tuh kita Oke. mengusahakan supaya nggak ada kain yang sia-sia deh gitu. Jadi Betul. semua kain kita pengennya semua kain tuh bisa terpakai. Jadi kita kemarin membuatnya untuk coaster. Terus ada Ah, juga oke. taplak meja. Terus Mhm. juga di 2020 pertengahan 2020 kemarin kami juga mulai mengeluarkan beberapa produk yang sifatnya eco living gitu. Ah, oke. Sustainable living gitu Jadi ya, Kak Nadia ya ya? ya betul. Eh, saat ini sih baru ada ini ya. Kemarin kita coba bikin tas. Jadi itu Mhm. reusable and washable bag ceritanya. Jadi Oh, tas oke. kain, eh, tas kain kita motifnya itu kita desain dengan teknik batik cap. Waktu itu kita pakai motif Mhm. tropikal, namanya pasar kembang bag. Oke. Terus Pasar kembang bag. Lucu banget namanya. iya, jadi kita waktu itu tujuannya supaya customer kita bisa pakai kalau lagi belanja atau lagi keluar keluar rumah gitu. Dan itu Mhm. tas itu bisa dipakai terus menerus dan bisa dicuci juga seperti itu. Jadi reusable and washable bag. Oke. Terus bisa dipakai untuk Mhm. apapun. Kemudian juga kita coba bikin cutlery set Mbak waktu itu. Jadi untuk Sampai ke cutlery set juga ya, ini Mada ID. iya Oke. iya kita coba bikin cutlery set dengan tujuan untuk supaya mengajak customer kita juga untuk mengurangi Mhm. pemakaian sendok garpu atau sedotan yang sekali pakai seperti itu. Oke. Keren banget nih Jadi visi misinya Mada. jadi kemarin kita coba buatnya motifnya itu sea turtles itu Mhm. sea turtles itu jadi untuk remind aja sih ke kita bahwa kehidupan hewan-hewan laut tuh mulai terganggu loh dengan kayak pemakaian plastik kita yang berlebihan, pemakaian sedotan plastik yang Bener berlebihan. Seperti banget. itu sih. Kita membawa campaign seperti itu gitu kemarin mulainya di 2020 pertengahan kemarin. Terus Oke. di dalam cutlery set itu motifnya sea turtles, terus kita Mhm. juga produk-produknya itu ada sedotan bambu, terus Mhm. ada pembersih sedotan dari sabut kelapa, terus juga Oke. sendok garpu sama pisau sama sumpit dari kayu mahogani sih waktu itu kita bikin. Dan itu kita juga kerjasama Oke. sama pengrajin pengrajin sendok garpunya juga seperti itu. Wah, ini pinter banget nih. Jadi, Kak Nadia ini menarik banget di masa pandemi ini. Justru Mada ID ini Hmm. melakukan diversifikasi produk yang cukup banyak ya. Tidak hanya pada Ya, sektor fashion saja, tapi juga melihat peluang dari lainnya ya, dari sektor lainnya ya. Kayak misalnya tadi di masa pandemi ini banyak orang di rumah, jadi akhirnya bikin sandal batik. Kemudian juga menciptakan beberapa produk-produk diversifikasi yang berbasis eco living. Ini menarik sekali sih, Kak Nadia. Jadi tidak hanya mempromot
culture ya dari kain-kain yang ada di Indonesia, tapi sekaligus Ya, juga menyampaikan value untuk hidup lebih sustainable ya karena dia. ya betul, betul Oke. sekali. Itu lebih Oke, nah ya, karena ya dia, lebih perhatian. mhm. Nah ini nggak berasa banget kita udah hampir jam 8 nih. Mungkin sebelum di akhir Oke. sesi nih ada pertanyaan terakhir gitu ya dari kami. Nah, karena dia ini kan sudah bergabung nih di komunitas kreologi gitu. Sebenarnya boleh Ya. di-sharing nggak sih ke Nadia kenapa apa sih motivasi Kak Nadia bergabung dengan komunitas kreologi dan apa saja yang sudah Kak Nadia dapatkan dari komunitas kreologi selama ini? Oke. Wah, sepertinya suaranya Kak Nadia hilang ya? Ada gangguan kah? Di saya suaranya Kak Nadia tidak masuk nih. Oke. Mungkin bisa bergabung ulang Kak Nadia karena suaranya di saya tidak masuk nih. Oke, nah sembari kita menunggu Kak Nadia karena ada sedikit gangguan teknis teman-teman, jadi tadi Kak Nadia udah sharing banyak hal sekali nih terkait Mada ID gitu ya, usaha yang selama ini sudah dijalankan oleh Kak Nadia beserta tim sejak tahun 2012 sampai sekarang. Nah, kain-kain yang diproduksi oleh Mada ID ini tuh banyak sekali teman-teman. Motif-motifnya didesain dengan cukup autentik. Jadi kalau teman-teman pakai produknya Mada ID itu dijamin motifnya nggak ini ya apa anti mainstream gitu ya ibaratnya. Nah, jadi nggak pasaran gitu motifnya. Terus selain itu, selain berfokus pada kebudayaan, mengangkat kebudayaan yang ada di Indonesia, culture yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, karena perajinnya tersebar di seluruh Indonesia, ternyata Mada ID ini juga punya fokus untuk mengembangkan produk-produk yang berbasis eco-living, karena ingin mengangkat awareness untuk hidup sustainable. Ini menarik juga sih. Jadi salah satu strategi marketingnya dari Mada ID di masa pandemi ini, mereka justru melakukan diversifikasi produk, inovasi produk baru ya, maksudnya teman-teman. Jadi si Mada ID ini melakukan sebuah inovasi produk baru, tidak hanya fashion dan fashion saja, tapi mereka juga mulai mengembangkan nih lini bisnisnya untuk di produk-produk lainnya. Tadi ada sandal batik, kemudian ada coaster, ada taplak, ada baju couple juga, dan lain sebagainya. Oke, cek. Oke, nah ini karena dia sudah bergabung Oke. kembali. Halo Mbak Ica. Oke, Oke, nah maaf suaranya sudah masuk, jaringannya. sudah jelas. Oke, oke. Oke, nggak apa-apa Sorry karena ya. dia. Oke, tadi Oke Mbak sempat Ica. terdengar kakak pertanyaan terakhirnya? Enggak, eh enggak sempat Oke, nggak enggak apa-apa. sempat dengar tadi Mbak Ica. Oke, jadi tadi saya bertanya nih ke Kanadia. Kanadia ini kan sudah bergabung di komunitas kreologi ya. Nah, apa sih sebenarnya motivasi Kanadia bergabung di komunitas dan selama ini sudah mendapatkan apa saja dari komunitas kreologi ini? Oke. eh Motivasinya tuh pertama kali tuh ngeliat kreologi tuh wow, ini keren banget ya gitu. Karena dia karena kreologi tuh benar-benar mensupport UKM dan juga Mhm. dengan pengalamannya yang bisa dibilang luar biasa dengan duanya yang pasti sudah sangat berpengalaman gitu dengan berkomunikasi dengan para pengrajin-pengrajin di pelosok-pelosok Iya. dan bahkan memberdayakan para pengrajin-pengrajin seperti itu dan menjual produk-produk yang sangat diminati dan sangat digemari gitu. Awalnya tuh ya ingin menambah ilmu sih gitu. Hmm, Saya dan oke. Mada tuh ingin
join ke kreologi, komunitas kreologi tuh karena emang ingin menambah wawasan, ingin menambah ilmu kita seputar dunia kriya ini gitu. Jadi selain menambah ilmu dan wawasan, kita juga pengen menambah networking gitu dengan para pengusaha-pengusaha UKM-UKM lainnya seperti itu. Terus karena kita yakin banget ya setiap produk itu kan punya karakternya sendiri-sendiri ya, dan apalagi di kreologi tuh sering banget gitu ngadain sharing-sharing seperti ini kayak gitu. Mada tuh suka join juga gitu untuk lihat sharing-sharing dari produk-produk lain, karena dari situ kita bisa belajar gitu teknik-teknik penjualan, terus teknik-teknik pembuatan produk, dan kita bisa banget deh belajar dari banyak UKM-UKM lain yang berkecimpung di karya-karya saya yang lain gitu. Dan chance untuk berkolaborasi itu juga sangat memungkinkan gitu, apalagi di era pandemi ini kita kayaknya harus saling support ya, bukan kayaknya sih, emang harus saling support, dan emang harus benar. Harus gitu. Jadi antar brand, antar UKM tuh kita tuh akan semakin kuat jika kita saling dukung dan open for kolaborasi, seperti itu sih Mbak Ica. Jadi banyak banget manfaatnya. Wah, banyak banget ya. Karena ini ya teman-teman ya, salah satu pembelajaran yang paling cepat gitu yang bisa kita lakukan adalah belajar dari pengalaman orang lain gitu kan. Nah, jadi dengan bergabung di komunitas, banyak sharing-sharing mungkin dari sesama pelaku usaha atau mungkin dari duanyamnya secara langsung. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman mereka untuk bisa kita terapkan di usaha kita. Terus tadi bener banget kata Nadia, jadi bisa ada dorongan untuk berkolaborasi. Siapa tahu di komunitas menemukan perajin baru dari daerah baru ya, karena dia ya potensial untuk bisa diajak kolaborasi dan kerjasama. Iya, betul banget. Kak Nadia, ini ternyata masih ada satu pertanyaan baru nih masuk gitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan. Segmen yang suka sama sustainable, apakah sekarang meningkat, Kak? Nah, mungkin karena tadi karena dia sempat sharing ya, mulai masuk ke diversifikasi produk, inovasi produk yang berbasis eco-living gitu. Nah, apakah memang tren sustainable ini sedang meningkat sekarang? Untuk pertanyaan tersebut saya coba jawab. Iya, sekarang lagi meningkat banget. Tren sustainable living itu tuh benar-benar banyak sekali orang yang mulai menerapkan sustainable living, hidup lebih ramah lingkungan, dan kita bisa lihat sih di sekeliling kita tren ini sekarang tuh banyak banget juga toko-toko yang menjual produk-produk yang ramah lingkungan. Terus sekarang tuh apa sih namanya, bulk store ya? Apa tuh? Ya, bulk store. Kok saya lupa ya namanya. Bulk store ya? Iya, kayak bulk store seperti itu. Misalnya contohnya nggak usah jauh-jauh deh, kayak beli bumbu aja. Kayak misalnya sekarang tuh banyak kan bulk store gitu ya. Supaya kita nggak terlalu banyak membuang sampah kemasan, jadinya kita bawa sendiri wadah kita, terus kita isi dengan bumbu-bumbu atau produk-produk yang emang kita perlukan gitu. Terus kayak Mada itu contohnya produk multifunction bag kita, si pasar kembang bag itu ya sama seperti itu sih tujuan awalnya. Jadi untuk mengajak customer supaya mengurangi penggunaan plastik. Jadi kalau kemana-mana, kalau kita pengen belanja barang-barang yang nggak terlalu banyak, kita bisa bawa itu dan kita tempatkan di situ gitu. Jadi mengurangi penggunaan plastik. Seperti itu. Sekarang sih trennya lagi meningkat banget, dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan kesadaran masyarakat sekarang tuh untuk menerapkan konsep hidup yang lebih ramah lingkungan tuh udah sangat meningkat gitu.
awareness-nya. Benar. Gitu. Gaya hidup ya, berarti mengikuti peluang dari gaya hidup yang sekarang lagi tren juga di masyarakat. Iya. Akhirnya Mada juga bikin produk-produk berbasis eco living yang ingin menyampaikan value untuk hidup sustainable juga. Jadi makin banyak nih orang-orang yang aware gitu ya untuk menjaga Iya. lingkungan dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Oke, Iya, nah ini betul. benar-benar pertanyaan terakhir nih Kak Nadia, karena udah jam 8, nggak berasa banget banyak tadi dari teman-teman juga Iya, bergabung. Nah, mungkin iya, ada Rach. pesan-pesan terkhusus nih dari Kak Nadia yang ingin disampaikan ke pegiat UMKM lainnya supaya tetap semangat dalam menjalankan usahanya, terutama di masa pandemi ini. Nah, apa nih pesan-pesan dari Kak Nadia? Oke. Silakan. Dan pesan dari Mada, kita sesama usaha kecil, yang pasti sih harus tetap semangat ya, terutama di Mhm. masa pandemi ini karena eh, banyak banget yang terdampak gitu. Nggak hanya kita, pengrajin-pengrajin juga terdampak juga, dan saya sering lah Betul. mendengar curhatan-curhatan mereka itu emang ya salah Struggle satunya sekali ya ya di kita masa survive tuh pandemi kita harus ini. tetap semangat. Iya, struggle Mhm. banget, struggle banget. Makanya kita banyak-banyak melakukan inovasi juga gitu supaya kita bisa tetap survive. Ya itu caranya dengan mungkin membuat produk-produk yang seperti yang Mada lakukan kemarin tuh, mencoba untuk membuat produk-produk luar fashion kayak sendal batik, Mhm. terus kayak tas, coaster segala macam supaya ya supaya tetap jalan seperti itu, supaya dari kita tetap jalan, pengrajin juga tetap jalan, dan Mhm. syukurnya ya tanggapan customer ya cukup lumayan oke gitu. Terus tetap semangat, inovasi. Selain itu di saat seperti ini kita better untuk membuka kolaborasi ya, karena dengan Wow, sama-sama oke. itu kita bisa jadi jalan bareng tuh lebih kuat gitu dibanding jalan sendiri-sendiri kayak Oke. gitu. Aku suka banget nih kata-kata terakhirnya Kak Nadia nih. Iya, terus apa ya? Terus kita juga tetap sama-sama sebagai pelaku usaha tuh sama-sama juga mengedukasi customer-customer kita tentang pembuatan dari para pengrajin-pengrajin kita. Itu sangat penting sih Mhm. supaya semakin banyak customer kita yang benar-benar terbuka wawasannya untuk lebih menghargai gitu produk-produk kerajinan Mhm. karya Betul. Indonesia, yang which is tuh semuanya tuh Oke. rata tuh produk handmade semuanya seperti itu. Terus Benar mengedukasi banget. untuk selalu lebih banyak memakai produk-produk lokal Indonesia kayak gitu. Terus Oke, juga terima kasih banyak nih pesannya Kak oke, Nadia. Oh, masih ada lagi? Boleh nih Kak Nadia kalau sama masih ada lagi, jangan silakan. ya, terus promo-promo ya, promo-promo juga Mhm. untuk customer, Oh, benar banget. dan Promo, oke. iya, terus banyak-banyak lihat ya kayak sharing-sharing yang sering diadakan kreologi seperti ini sih gitu. Jadi menambah ilmunya, sementara lagi pandemi Mhm. kita banyak-banyakin menambah ilmu dan wawasan. Ya contohnya seperti Setuju sekali nih. program yang kreologi bikin dari tahun lalu ya. Jadi Betul. untuk sharing banyak, itu aja sih, seperti itu. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Nadia. Pesan-pesannya banyak sekali nih untuk teman-teman para pegiat UMKM. Kita tetap semangat ya menghadapi masa-masa yang Ya, cukup sulit tetap dan struggle semangat. ini di masa pandemi ini. Ya, Tuh, tetap semangat, fokus untuk jangan positif. menyerah karena tetap Mm-mm. positif gitu ya karena sebenarnya masih banyak peluang yang bisa kita Fokus. lakukan. Tadi bisa melakukan Yes. inovasi, kolaborasi, Ya. fokus dan tetap bisa melakukan edukasi. Jangan lupa terus dilakukan gitu ya, edukasi ke Ya, betul. customer, kemudian juga edukasi terhadap diri kita. Nah, mungkin di masa pandemi ini kegiatan produksi tidak terlalu banyak. Nah, bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan keilmuan kita gitu ya, karena dia ya. Nah, terus juga jangan lupa Ya, untuk betul, kolaborasi, betul. teman-teman. Kalau kata Nadia nih, kolaborasi penting banget karena bersama kita lebih kuat gitu ya, kata Nadia. Oke. Nah, teman-teman gak berasa banget kita udah 1 jam Oke. lebih ngobrol dan mendengarkan sharing yang luar biasa sekali dari narasumber kita, yakni owner dari Mada ID, Kak Nadia.
Terima kasih banyak karena dia untuk waktunya dan juga ilmu-ilmu baru serta Sama-sama. wawasan-wawasan baru yang kita dapatkan di sharing malam hari ini. Nah, untuk teman-teman yang Sama-sama. mungkin baru saja bergabung atau terlambat bergabung, tenang saja, nanti akan kami simpan ya di IGTV. Jadi teman-teman kalau lagi kosong waktunya bisa sambil ditonton dan didengarkan nih sharing-sharing yang dari Kanadia tadi. Nah, kemudian juga untuk teman-teman pelaku usaha mungkin yang sekarang sedang nonton live Instagram kami, kemudian tertarik untuk join di komunitas Kreologi, silahkan bisa langsung follow akun Instagram kita atau juga bisa langsung bergabung di link bit.ly kemudian garis miring unduh Kreologi. Nah, kita sangat menerima sekali ya teman-teman kalau misalnya mau bergabung di komunitas silahkan. Oke, kita sudah ada di penghujung sesi. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah bergabung. Nah, ini udah Terima ada kasih ya, komentar nih, Baica, keren Kreologi. katanya Terima kasih Kak semua. Nadia. Kenapa? Siap, kami juga berterima kasih nih Kak Nadia dari Mada ID sudah mau sharing sebegitu banyak cerita dan pengalaman yang luar biasa yang bisa dijadikan pembelajaran oleh kita bersama. Oke, terima kasih Semoga teman-teman bermanfaat untuk ya. waktunya. Insya Allah bermanfaat, pasti bermanfaat sih Kak Nadia. Aku aja yang mendengarkan tadi tuh kayak amazed banget sama perjalanan yang sudah dilakukan sama Mada ID. Oke, nah semoga ini bisa jadi Terima pembelajaran kita kasih. bersama ya teman-teman untuk ke depan. Terus semangat dan jangan lupa untuk terus ikutin juga sesi-sesi live Instagram berikutnya bersama Kreologi. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Nadia dan